Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah baca kitabnya? Kita belum ya? Belum. Wis, mencari pasangannya. Baris yang keempat yang belum ke Pak Idam siapa? Baris yang keempat. Nah, maju untuk baris yang keempat. Sudah semua? Nauri 6 sudah. Derengnya maju gini. Yang lain silakan cari pasangannya. Awas agak mikir dulu. Oke, silakan cari pasangannya. Perempuan yang di Polo itu boleh rujuk lagi ke suaminya enggak? Perempuan yang di Polo itu boleh rujuk lagi ke suaminya apa? Boleh. Boleh. Kembali lagi ke suaminya dulu. Caranya? Berarti Polo itu termasuk apa namanya? Tolak bain suhro, yang mana si suami tidak bisa merujuk si istri yang dipeluk dalam masa iddah kecuali hanya dengan akad nikah yang konfirmasi. Mahar itu harus berupa benda atau tidak? Mahar yang manfaat itu mahar apa? Mahar manfaat itu mahar apa? Contohnya mahar manfaat. Mahar mengajarkan Al-Quran, mahar membangunkan apa, menjadi kuli tenaga, terus menggembalakan kambing kayak Nabi Musa itu sama mertuanya Nabi Musa itu kan maharnya menggembalakan kambing.
Dibuka nadamnya semuanya. Baca nadamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdul wahidil qusudi alhamdulillahi fi rabbil muqaddim thumma salatuhu ma'assalami ala nabi wa ibda bima bil aini qad ta'allaqa inna qamarul mayyiti thumma lahiqa unatu urfan duyunun mursala wasiyatun munjazatun fal warasa asbabul wala nikahu wan nasal waliyatul islam الزوج
bintul ibni thumma ukhtun jaddah ya'khudhu kulla awli bakin hasibu walil makharijil furudu tashabu fanisku fi mas'alatin tusnaini salah satu litsulsi wa sulsaini lisubsi sittatun lirubin arba'a wa sumnun zawjatun lahu tamaniya rubun lahu mafar'iha wa in udim fanisku summa atiha rub'an ulim ma'adamil far'i wa tumnan intajid wahidatan au adadan hunatali asibu in adim tafar'an bidakar asudsu bil unsa ma'al baqistaqor waja'al abahu mislahu anjubihi ribabihi ma'ikhwatin fantabihi sudsullaha bil far'i au ta'adudi ikhwatihi wa sulsu illam tajidi wa sulsu bakin ma'abin wa zawja rukan awi zawji kasus sitirka bil ibni asibha wa inta adada fasulusan nisfu idman farodan uhjub bil ibni bintahu wa in udim mu'asibun famin tanaini tan'adim wa bibnihi asib kadabi asfala ma'adadi liman alat sumaj'ala susan ma'al binti wa inta adada fasulusan nisfu inta farodas bidakaril far'i jubana wal abi wa bisyakiki wa bil unsa asibi wa atihan nisfa ma'ata farudi wa atihat sultaini bitta adudi wal utalil abi jubin biman dukir wa bisyakiki wa syakikot yatadir in usibat kada idza ta'addada falam yakun mu'asibun fa'usibat bil akhi asibi wa bil unsal far'i wa susu ma syaqiqatin bil qatami wa atihan nisfa wa in ta'addada fa'atihatul saini mamma kasurat wa waladal ummi bi far'ihi ujub wa bi abin wal jaddi ay abil ab wasusulil wahid disusulil adad sawi bil untada karan idawara bil ummi wal qurba lahajukum mazid mulam bil qurba liman bihi tarif wa fadluha suksun wa inta adada zatul qorobataini sahman akhadas wa kullaman adlas bi ghairi warisi min jadadil maiti faradu warisi wa man bi ghairi warisin adla ila maitin fa'adirkin bidhalika khala al-ibnu fabnuhu akuhu minhuma summa akuhu min abi fabnahuma wa ammuhu li abawaini fali fabnahuma ammun abin ba'du salam wa hakadha famutikun fal asoba wa ibnu akhin alal jududi qaddima wa ba'dahu mu'tiku man qad ataqa wa lahi qaduhu biman qad sabaqa kada biman yajubu wa bil abi ujub akhon lidati wal utumitul abi bihaitsu asabat bi kulli man yajubu wa tujibat wa ba'da kulli baitu marin muntadi faradu yati summa ba'du durahim zaujun wajadatun awil ummu kada awladu wa summa syaqiqu fadila abahu wa ta'ala min awladihu awutuhu ma'rufa tutun bainahu wa zakarun masin fil untalahu zamanila awladi ummin tabihu itabi jadi ma'humul anfa
sumi akhir wa ikuri bil sahihil fardi amin susyadami Idul timbadi wa min taqasumi wa waladal abi ala jadi usub wa magafatihi la dariqan usub lakin naulatu ibintal abiin lam tukmalil uktuli fardi hazukin wajadukal akhi ma'al ukti fala takudu fardun ma'al ukti mahola zawujan wa umman utahajatan huna li ukti nisfusul surata bayana diljati fajmahrum mabadu qasama al-ukta mislai hati tilka Kelas. Bun. Dilihat materinya, kita murojaah sebentar. Dalam 2 atau 3 bulan ini ya, materi faraid yang sudah kita pelajari ya, selain dari apa namanya 10 perkara ya, 10 perkara mulai dari pengertian mabadi asro itu, mulai dari pengertian, dalil dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu tentang istilah-istilah dalam ilmu faraid atau ilmu waris ya. Ada istilah namanya furud al-muqaddaro. Ada istilah al-furud al-muqaddaro atau bagian-bagian pasti. Yang jumlahnya ada berapa itu? Masih ingat? 1/2, terus 1/3, terus 1/4, terus 5 nggak ada ya. 1/6, terus 4, terus yang terakhir 3. Itu namanya apa tadi? Al-furud al-muqaddaro, bagian-bagian pasti. Terus kemudian jadi yang ditaruh di sebelah kanan sendiri. Nah, kalau bagiannya cuma 1 orang namanya al-fardu. Kalau kumpulan dari al-fardu itu kumpulan-kumpulan namanya al-furud al-muqaddaro. Terus ada istilah lagi namanya aslul masalah, yaitu angka yang digunakan atau angka hasil dari perbandingan penyebut dari furudul muqaddaro. Jadi yang seper tadi diperbandingkan, diolah, dicari apanya? Kalau dalam matematika istilahnya dicari KPK-nya yang bisa membagi semuanya ini, lalu angkanya dijadikan sebagai apa namanya tadi? Asal masalah. Kemudian dari asal masalah kemudian muncullah yang namanya angka siham, yang berasal dari asal masalah dibagi penyebutnya furudul muqaddaro dikali pembilangnya ya. Jadi asal masalah dibagi yang bawahnya penyebut itu, terus dikalikan yang atasnya, nanti menjadi bagian namanya siham. Siham itu bagian bulat masing-masing ahli waris. Setelah disusun siham, total di bawahnya apa namanya sebutannya? Jumlah siham. Hitungan faraid yang benar, yang normal adalah asal masalah jumlahnya sama dengan jumlah siham. Jadi atas sama bawah jumlahnya sama. Itu hitungan benar dan hitungan normal. Tapi ada kalanya ketika hitungan itu asal masalahnya lebih kecil daripada jumlah siham. Yang atas kecil asal masalah, yang bawah jumlah siham malah besar. Maka kasus seperti itu disebut apa namanya? Aul. Kalau aul maka hanya ada satu solusinya. Apa solusinya? Jumlah siham langsung dijadikan asal masalah. Ini kita ulang sebentar ya. Kemudian ada lagi masalah sebaliknya, yang ketika asal masalah malah lebih besar
daripada jumlah siam. Artinya yang asal masalah yang atas besar angkanya, sedangkan yang bawah jumlah siam hanya kecil, lebih kecil. Maka masalah seperti ini disebut apa namanya? Sebut dengan rod. Nah, rod carain mengerjakannya, maka dilihat dari jenis rodnya. Ada berapa jenis rod kemarin? 3. Apa saja? Rod Bisaksi, terus bisinfi, terus bisinfi fa'aktar. Kalau ahli waris itu hanya, kalau dalam masalah rod yang mana ahli waris hanya ada satu jenis dan satu orang, maka rodnya disebut rod apa namanya? Bisaksi. Berarti caranya, maka bagaimana caranya? Maka semua warisan atau semua tirkah diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada ahli waris. Itu kalau bisaksi. Hanya ada satu jenis dan satu orang saja. Tapi kalau ahli waris ini ternyata terdiri dari satu jenis ahli waris, tapi isinya beberapa orang, maka sebutannya rod apa namanya? Bisinfi. Namanya rod bisinfi. Maka caranya bagaimana? Sama-sama bintun, sama-sama sama-sama saudara. Maka cara baginya gimana? Dibagi rata. Berdasarkan apa namanya? Berdasarkan jumlah kepala ya, dan berdasarkan kaidah lidzakari mithlu hadil, kecuali dalam kasus apa? Auladul atau akhun ukhtun lium. Akhun lium, ukhtun lium. Yang mana ketika akhun lium, ukhtun lium dianggap sama. Wis itu kalau arad bisinfi. Kemudian ada lagi permasalahan yang mana ahli warisnya ini lebih dari satu jenis, bisa dua, bisa lebih. Nah, dan mestinya isinya lebih dari satu orang, wong jenisnya aja sudah lebih dari satu. Dan di dalam sini rod, di dalam kasus rod ini tidak ada suami atau istri. Maka sebutannya kasusnya rod apa namanya? Bisinfi fa'aktar, tapi yang ma'adami ahadis. Cara menyelesaikannya gimana? Ya ngerti kabeh itu. Jumlah siham langsung dijadikan asal masalah. Kayak aul. Jadi asal masalah yang awal dicoret, kemudian jumlah siamnya yang meskipun lebih kecil langsung dijadikan asal masalah. Awas yang terakhir. Tapi kemudian ada kasus rod yang mana ahli warisnya lebih dari satu jenis, dan pasti lebih dari satu orang. Dan di dalamnya ada suami atau istri, ada zauj atau zauja. Maka caranya bagaimana urutannya? Masih ingat? Dihitung sendiri, dibuatkan asal masalah sendiri wis. Zauja dibuatkan asal masalah sendiri dan dihitung siamnya sendiri. Kemudian selain zauja dibuatkan asal masalah sendiri, dibuatkan siamnya sendiri. Lalu, ayo, apanya yang dikurangi? Nomor asal masalah zauja dikurangi siamnya zauja. Terus hasilnya pengurangannya diapakan ini? Digunakan untuk mengalihkan apa? Siamnya selain zauja. Gak usah sama asal masalahnya loh ya, gak usah sama asal masalahnya. Hanya digunakan untuk mengalihkan siamnya selain zauja. Wes, kemudian langkah berikutnya apa? Jumlah siham selain zauja digunakan untuk mengalihkan apa? Asal masalah zauja sama sihamnya. Wes, setelah itu baru dihitung normal. Berarti yang atas
ya asal masalah zauj-zaujah sama siamnya dikalikan angka hasil dari jumlah siam selain zauj-zaujah, sedangkan yang bawah yang siamnya selain zauj-zaujah dikalikan dengan angka hasil dari pengurangan asal masalah sama siamnya zauj-zaujah. Maka angka atas sama yang bawah, angka untuk mengalikannya sama apa beda? Beda, tapi nanti hasilnya hasil asal masalah dengan jumlah siam harus sama karena sudah melalui proses tadi. Kalau itu masih salah, berarti cara ngitungnya yang salah. Ya, cara ngitung yang salah. Kemudian ada beberapa tambah-tambah yang perlu diketahui bahwa dalam rod ya itu tidak ada angka pasti, angka berapa saja yang nanti bisa jadi rod, nggak ada. Pendeteksinya nggak ada. Beda kayak aul kemarin. Kalau aul itu angka yang pasti jadi aul, angka asal masalah yang jadi aul bisa diketahui. Ya, angka 6, angka 27 kemarin itu loh. Bisa jadi aul itu. Tapi kalau dalam rod nggak bisa. Kemudian yang perlu diketahui lagi, kalau dalam kasus yang arot yang bisin fi ya, dan di dalamnya adalah laki-laki semua, maka tidak berlaku apa? Lidzakari mithlu hadil karena langsung dibagi rata, dihitung satu kepala. Seperti ibnun itu. Dihitung dibagi rata berdasarkan jumlah kepalanya. Gak usah pakai dihitung 2, gak usah. Di situ ada beberapa. Itu sudah selesai. Kemudian ada permasalahan baru. Dulu itu ada seorang ayah, ya, istrinya sudah meninggal. Dia meninggalkan 3 anak. Dia punya 3 anak. Kakak pertama, terus anak kedua dan anak ketiga. Dia pengen harta bendanya itu tidak dijadikan warisan, tapi dihibahkan semuanya. Dihibahkan. Nah, beda ya, hibah sama waris. Kalau hibah itu terserah si pemberinya. Tidak ada hitungan seperti diwaris, nggak ada. Laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan, nggak ada, itu bebas. Dan dalam hibah ketika memberikannya harus dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, yang sakit itu rata-rata tidak sampai menyebabkan kematian. Nah, beda kalau dalam posisi sakit keras, maka nanti masuknya bukan hibah tapi apa namanya? Wasiat. Nah, kalau wasiat nggak boleh, ada aturannya besok. Tapi ini hibah, sedang sehat walafiat, anaknya dikumpulkan. Nah, ayah ini cuma punya harta berharga menurut ayah adalah 17 ekor unta. Saya pengen unta ini dibagi ke kalian, tapi ngitungnya harus berdasarkan hitungan ayah. Kakak pertama nanti mendapatkan 1/2, anak kedua dapat 1/3, dan anak terakhir dapat 1/9. Hitung berapa unta masing-masing ini. Anak pertama dapat berapa unta, anak kedua dapat berapa unta, dan anak ketiga dapat berapa unta. Silakan dihitung, waktunya 5 menit. Ya, rata-rata. Kalau ini bisa jawab, nanti lanjut cerita. Lanjut cerita. Silakan. Wes. Anak pertama dapat berapa? 9. Anak pertama dapat 9. Anak kedua 6. dapat 6. Anak ketiga? 2. Gimana cara ngitungnya hasil ini? Dicarikan namanya KPK. KPK-nya siapa? Hasilnya Lah ya, ngitungnya bisa ketemu angka 9 gimana?
Bisa ketemu 9, bisa ketemu 6, bisa ketemu 2. Silakan diolah. Ayo. Dari angka ini 17 ada. Nah, ini berarti dari setengah dari 17 unta. Kok ketemunya 9, gimana kamu? Ya KPK dari apa? 9, 3 sama 2. KPK 9, 3 sama 2. Masa 17? Ayo. KPK-nya 9, 3, 2 masa 17 itu termasuk angka prima, nggih. Yang matematika itu tuh. Enggak bisa dibagi. KPK pasti bisa dibagi. Ayo yang lain silakan. Caranya gimana? Atau ini salah saya hapus. Ini jawaban sementara nggak saya hapus. Kalau ada yang membatalkan ya saya hapus. Tapi caranya bagaimana? Harus sama caranya. Nggak boleh kiro-kirong ini. Mana? Yang mana yang dicoret? Yang mana? Ayo silakan. Kalau kamu bilang ketemu KPK 17 dibagi 9 bisa nggak? Nggak bisa. 17 bagi 3? Nggak bisa bulat maksudnya ya. Lek koma-koma iya iso. 17 bagi 2 nggak bisa. Nggak boleh dalam hitungan nggak boleh ada koma. Lah mosok unta dibagi koma? Hah? Dibulatkan berapa? Loh, dipotong-potong. Lah yo. Itu namanya daging unta bukan bagi unta. Ayahnya sudah pakai aul. Hah? Kalau ini pakai aul. Pakai aul. Gimana kalau pakai aul? Untanya di Ayahnya suruh beli unta lagi aja Ustaz. ayahnya disuruh beri unta lagi. Iya, jadi 18. Bi. Ayahnya Suruh beli unta lagi. uangnya dari mana? Uang hartanya cuma ini. Kalau suruh beri unta lagi berarti kan dia punya harta selain ini. Rumah. Ini sama nggak punya, dia rumah ngontrak. Ustaz untanya 17. Kontrak itu aneh, Ustaz unta itu mahal. Loh, makanya orang dulu itu lebih mementingkan hewan piaraan daripada rumah. Untanya jual 1 Ustaz. Dijual 1, tinggal 16. Beli rumah. Ya percuma kali mati. Kan desa sehat. Masih sehat ini kan nggak berbicara warisan. Ini gimana caranya membagi ini? Karena 3 anak ini pun bingung. Gimana baginya? Oh enggak. Wong ayahnya baginya ke unta kok, enggak ke dikonversi ke uang kok. Kalau uang ya gampang, enggak lanjut cerita. Loh, lah ya ini masalahnya gimana? Ya itu kan dikasih tahu Ustaz kalau nggak beli lagi jual. Lalu beli lagi tuh uangnya dari mana? Wong hartanya dia yang paling berharga ya. Dijual. Ya udah dijual lagi nggak ada Ustaz kan. Sisi gimana? Dijual lagi. Hutang. Yang nyaur siapa nanti? Anaknya. Memberi. Nggak bisa pakai aul. 17-nya diganti 18. 17 diganti 18. Nggak bisa. Loh, saya salah. Ini untanya cuma 17, tapi ngitungnya disuruh. Ini betul. Oh, ini Ustaz. Gimana? Diganti 15, duanya disodakoin. Duanya disodakokan. Sampai nambah-nambah wong dia pengennya hibah kok. Hibah itu sudah merupakan sodako. Yang Hibah bukan itu tidak dilakukan sodako. buat orang Ustaz. Lah, Ustaz dihitung dulu aja. dihitung dulu. Lah ya gimana ngitungnya? Jenengan tadi ketemu KPK. Lah KPK-nya itu dari mana? Dibulatkan kemana? Uang 17 kok dibulatkan? Kalau ribuan apa dibulat? Ya udah ditunggu sampai untanya punya anak. Wes ngotot pokoknya. Lah, Soalnya emang untanya dia nggak pernah salah. Ustaz. oh ya. Nah, kasus seperti ini itu 3 anak itu nggak temu solusi. Nggak nemu solusi sampai ke hakim. Iya, sampai ke hakim itu nggak bisa. Loh, ya nggak bisa, Bang. Untanya aja 17, kok mau baginya seperti ini ya nggak bisa. Ngasih solusi suruh jual, suruh beli lah.
Akhirnya yang mereka temui yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kayak tadi yang dibacakan teman sampean loh. Makanya saya ingat tadi ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada apa ini? Ini ada permasalahan Amirul Mukminin seperti ini. Oh, ya begini aja. Saya pinjamkan satu unta saya. Saya pinjamkan satu unta saya. Wis, sekarang kamu hitung 18. Yang kakak pertama dapat setengah dari 18. 9. Sepertiga dari 18. 6. 1/9 dari 18. 2. Berapa hasilnya? 18. Ya enggak? Ya enggak? Hasilnya berapa? 17. Nah, satunya dikembalikan lagi ke Sayyidina Ali. Enggak rugi apa-apa kan? Ya, Loh, bener enggak? yang betul Ustaz. Loh, Suruh nambahin satu doang dari tadi kita muter-muter kan. iya. Tambahannya untuk ngitung saja. Tapi Sayyidina Ali enggak kehilangan, wong cuma minjem buat ngitung. Karena kalau dipaksa ngitung seperti ini ya enggak bisa koma-koma dicecel-cecel tau untai. Malah nggak berharga malah. Wong pengen untai utuh. Nah, hanya dipinjamkan untuk ngitung saja. Nanti hasilnya tetap 17. Ini keunikan matematika saya itu. Karena nggak bisa jawab. Ya, sebenarnya usul sampean itu ada yang mirip tadi. Suruh bukan aul. Nah, ini bukan masalah aul, ini memang ada angka yang nggak bisa dibagi. Ini bukan asal masalahnya. Karena kalau diwaris itu kan yang diperbandingkan ini dulu. Ini beda, ini angkanya sudah ada, penyebutnya ada, tapi hasil siapnya nggak ketemu. Kalau diwaris kan enggak. Kalau diwaris itu penyebutnya ada dulu, dijadikan asal masalah, siapnya juga bisa ketemu, tapi hasil jumlah siam sama asal masalah nggak sinkron. Paham nggak? Loh, kalau di aul sama rot itu kan kronologis urutannya adalah sudah ada faradnya, perperannya kan sudah ada. Lalu kemudian dari perperan ini diperbandingkan, dicari KPK tadi, dijadikan asal masalah. Lalu dari asal masalah dicarikan sihamnya, bisa kan? Tetap bisa. Tapi ketika ditotal hasil sihamnya, jumlah sihamnya dibandingkan dengan asal masalah yang hasil perbandingan itu nggak sinkron. Itu di aul sama rot gitu. Kalau ini nggak, urutannya nggak gitu. Sudah ada angkanya, kemudian baru muncul perbandingan, pembaginya, perperannya. Tapi tidak tahu siham masing-masing. Ya kan, kalau 17 mau dibagi 1/2 nggak ketemu sihamnya sampean tanpa menimbulkan koma. Nah, ini bukan masalah aul atau tidak aul, tapi karena sihamnya nggak ketemu dari awal. Kalau di aul sama rot sihamnya ketemu kok itu. Hanya ketika di total itu nggak sinkron. Lah ini setelah sihamnya ketemu dengan ditambahi ini, maka hasilnya tidak merubah dari hasil awal. Itu hebatnya itu. Hasilnya tidak merubah hasil awal. Kan jumlah sihamnya kan panca 17. Untanya adanya juga 17. Jadi untanya Sayyidina Ali itu hanya dibawa untuk hitungan tak tambahi, tak silih we, tak pinjemkan we. Setelah itu berapa hasilnya? 17 Sayyidina Ali. Ya wes gore ini di sini. Akhirnya dibawa pulang lagi sama Sayyidina Ali. Pinternya Sayyidina Ali luar biasa. Banyak cerita seperti itu. Di Al-Quran insya Allah bisa meneruskan ini ya. Ada yang bawa Quran, dibuka surat Shad. Juz berapa surat Shad itu? Surat Shad. Surat Shad. Sudah ketemu? Dicari ayat 34 atau 34 sih, coba 34. Dibaca.
Dibaca, Duk. Qiraat. Oh, biasa ya, gak apa-apa. Pakai nahawan. Pakai rasalan nawa. Dibaca, Duk, dibaca. Oh, ayatnya pendek kok. Ya, pendek kan ayatnya. Wa alqaina 34 nggih. Oh ya, walaqad fatanna. Lanjutannya 35 berarti. 34 apa? Walaqad. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa ana. Dibaca terjemahannya. Dibaca terjemahannya. Kami telah membenci Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Nah, setiap para nabi itu kan punya ujian dan cobaannya masing. Nabi Adam diuji dengan memakan buah yang dilarang. Bukan buah khuldi itu namanya. Yang menamakan buah khuldi itu bukan Allah. Kamu cari di Quran, kata khuldi itu yang namakan bukan Allah, itu iblis. Kalau kamu nyebut buah khuldi berarti kamu ikut iblis. Loh, di Quran lihat, di Quran itu wala taqroba. Allah nggak nyebut nama kok. Jangan dekati pohon yang ini, gitu toh. Yang nyebut itu iblis. Ini adalah pohon khuldi. Kalau kamu makan, kamu jadi kekal. Atau wa mulkil la yabla. Atau kamu nanti bisa jadi raja abadi. Itu kan godaannya iblis itu. Jadi jangan ikut iblis. Itu pokoknya dilarang Allah makan buah yang dilarang. Terus kemudian dimakan, akhirnya diuji sama Allah. Setelah makan buah yang dilarang itu Nabi Adam dihukum apa? Oh, itu keliru lagi kamu. Bukan. Hukumannya bukan diusir atau diturunkan, bukan. Hukumannya ditelanjang. Iya kan? Nabi kan terlepas pakaiannya itu. Sampai terlihatan pokoknya sau'atuhuma. Kamu cari di Qur'annya sau'atuhuma. Terus akhirnya menutupi sama daun-daun yang ditemukan itu. Itu bukan hukumannya khuldi yang turun. Turun itu karena tugasnya memang jadi khalifah fil ard. Memang waktunya turun, tapi ujiannya itu. Cuma karena itu belum diterima taubatnya, makanya ketika turun itu masih taubat kepada Allah. Kemudian dikasih kalimat Rabbana dolam dan seterusnya. Setiap nabi pokoknya ada ujiannya. Nabi Nuh dapat ujian apa? Putranya tidak mau beriman. Siapa namanya? Banyak nabi yang dapat ujian. Nabi Ibrahim juga dapat ujian. Oh, banyak kalau Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini dipisahkan dari istri dan anaknya. Ketika istri dan anaknya ditempatkan di Bakkah, ya, di Mekah. Yang tandus, yang gersak malah ditinggal. Banyak ujiannya Nabi Ibrahim itu. Sampai Nabi Ibrahim itu disebut yang sudah menyempurnakan apa ya? Menyempurnakan kalimat-kalimatku kata Allah. Saya lupa ayatnya, nanti dilihat lagi. Pokoknya setiap nabi dapat ujian lah. Salah satu yang dapat ujian juga yang dapat ujian juga adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu masya Allah ya, punya mujizat apa saja? Bicara dengan hewan. Sebenarnya itu yang tepat itu bisa bicara dengan hewan. Kalau bisa bicara dengan hewan, kamu kan bisa sih bicara dengan nyamuk. Mau jangan gigit aku ya malam ini ya. Saja usah nggak bisa saya. Loh, bisa nggak kamu bicara sama nyamuk? Bisa. Kok masa bicara sama nyamuk nggak bisa? Kamu kan bisa sih. Bisa. Ya, berarti bukan mujizat itu. Yang menjadi mujizat itu apa? Mengerti bahasa hewan. Lalu bicaranya nggak mujizat, oh, kamu bisa kok. Kamu aja sama tanaman tumbuh ya. Aku sirami kamu setiap Jumat loh.
Kayak ngedan ya. Loh, kalau hanya bisa bicara itu tidak mukjizat, tapi bisa memahaminya. Itu yang mukjizat. Terus apa lagi? Mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kaya raya ya, ditaklukkan harta dunia menjadi semua istri Nabi kan. Empat raja dunia itu kan empat raja yang menguasai dunia itu yang 2 muslim, yang 2 kafir. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam sama Dzulqar itu menguasai dunia, bukan hanya satu kerajaan loh ya. Kalau yang 2 lagi kafir itu Namrud sama ini. Bukan, Fir'aun itu hanya satu Mesir. Fir'aun itu kekayaannya satu Mesir tok. Cuma dia disebutkan berulang kali di Quran kayak kuaya raya, enggak, itu cuma satu Mesir itu dan sekitarnya. Gitu aja udah ngaku-ngaku. Namrud sama siapa ya? Lupa saya namanya satunya. Ada di tafsir-tafsir itu ada. Lah, Nabi Sulaiman itu mukjizatnya juga ini nggak apa-apa lewat, nggak apa-apa ya. Mengendalikan angin, ya kan? Huduha syahru warahuha syahr. Berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Itu hanya pakai angin. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman itu naik angin itu loh, diikuti dengan beberapa pengawalnya macam-macam. Dia mampir kayak ya naik awan gitu, naik angin. Dia turun di suatu wilayah pesisir. Di situ disambut oleh rakyatnya, masya Allah. Tapi ada satu rakyatnya yang mohon maaf ya, ini kurang cantik. Ini ngefans sama Nabi Sulaiman. Tapi karena mungkin saking ramenya Nabi Sulaiman kurang memperhatikan. Karena saking ramenya rakyat yang pengen berjumpa sama Nabi Sulaiman. Lah si perempuan ini merasa sakit hati. Saya dada-dadai Nabi Sulaiman kok gak kedengaran, ini agak sakit hati. Lah kemudian itu sudah berlewat. Mungkin awalnya dari situ. Lah Nabi Sulaiman itu diperintah Allah untuk membangun Baitul Maqdis. Ya di daerah Palestina itu, bangun Baitul Maqdis. Tapi syaratnya nggak boleh rame. Jadi kalau ada tukang itu nggak boleh tok. Mukul malu, gergaji, nggak boleh rame. Bayangkan, boleh bangun Baitul Maqdis, disuruh bangun Baitul Maqdis tapi nggak boleh rame. Ya nggak ada yang bisa. Pasti kan kalau cuma ngudek semen ya nggak suara. Tapi kalau waktu motong-motong batunya pakai alat itu kan kedengaran suaranya. Nggak boleh ada alat-alat yang besi berantuk-antuk, itu nggak boleh. Bahkan Nabi Sulaiman nyoba sendiri nggak bisa. Kemudian diceritakan ada yang bisa Nabi Sulaiman. Siapa itu? Jin. Namanya Sakhr. Ada yang bilang Sakhr, ada yang Habiyak, macam-macam di riwayatnya itu. Jinnya namanya Sakhr. Di mana tempatnya? Di daerah sana, pegunungan sana. Akhirnya Nabi Sulaiman cari ke sana. Di daerah pegunungan itu ada satu mata air. Satu mata air yang jin Sakhr itu datang ke situ 1 minggu sekali untuk minum mata air itu. Lalu pulang. Oleh Nabi Sulaiman, mata air itu dikeringkan. Terus diganti khomer sama Nabi Sulaiman. Itu ceritanya seperti itu, wallah alam. Pokoknya cerita seperti itu, diganti khomer. Akhirnya ketika datang lagi si jin Sakhr ini minggu berikutnya, dia kaget. Tuh, kok berubah jadi seperti ini? Kamu tuh sebenarnya lezat sekali. Tapi kalau diminum, itu orang yang normal bisa jadi mabuk. Orang yang berakal bisa jadi mabuk, hilang akalnya. Orang yang bodoh minum kamu tambah bodoh. Tapi karena nggak ada pilihan lain selain air itu, akhirnya jin itu minum dari situ. Minum sampai mabuk pulang. Minggu depan lagi datang minum sampai mabuk pulang. Wah, akhirnya ke yang ketiga kali sudah tepar. Nabi Sulaiman datang, lalu memperlihatkan cincinnya. Memperlihatkan cincin Nabi Sulaiman. Akhirnya jin Sakhr itu menjadi tunduk. Akhirnya diperintah Nabi Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis tanpa suara. Tanpa suara, akhirnya jin Sakhr itu datang. Dia awalnya datangnya itu membawa telur burung hudhud.
Dia ngambil dari sarangnya telurnya ditaruh di wadah kaca, taruh di wadah kaca, kacanya tebelnya segini. Yes. Nabi Sulaiman dan Sakhr itu menonton saja, nunggui induknya datang, burung hudud ini mau mengerami telurnya, tapi dia nggak bisa karena ditaruh di kaca itu. Dia hanya mengitari tapi nggak bisa masuk, dipatuk-patuk, diinjak-injak, nggak bisa, wong kacanya tebal. Akhirnya pergi burung hudud, pergi dia ngambil intan itu, terus dipecahkan pakai intan, akhirnya bisa masuk ke dalam tabung kaca itu, akhirnya mengerami telur. Nah akhirnya Jin Sakhr sama Nabi Sulaiman tahu untuk memecahkan batu-batuan pakai intan. Makanya jenengan lihat alat bor untuk yang di kedalaman batu-batuan itu ujung mata bornya itu pakai intan. Itu ilmunya dari situ. Itu sama kayak sejarahnya putranya Nabi Adam yang membunuh saudaranya itu, siapa namanya? Qabil membunuh Habil. Itu kan awalnya setelah dibunuh dia nggak tahu diapakan adiknya ini, jasad adiknya ini diapakan. Akhirnya ada burung kan, gagak yang bertengkar, yang satu mati, kemudian yang hidup ini gali tanah, yang mati dimasukkan ke situ. Akhirnya dia baru tahu kalau yang mati itu itu baru tahu seperti itu, sama kayak burung itu. Setelah itu dia bangun Baitul Maqdis, wes terpercaya. Lah Sakhr ini ya menjadi jin yang terpercaya Nabi Sulaiman. Tapi suatu saat Nabi Sulaiman itu menggauli istrinya. Setelah menggauli istrinya mau mandi jinabat, mandi besar. Ketika mandi besar itu dia yang punya cincin tadi itu di satu riwayat disebutkan dititipkan Jin Sakhr itu langsung. Tapi di riwayat lain itu dititipkan ke istri tercintanya, namanya Jaroda. Nabi Sulaiman punya istri tercinta namanya Jaroda. Tapi Jin Sakhr ini menjelma menjadi Jaroda. Akhirnya cincinnya itu dititipkan ke Jaroda. Lalu Nabi Sulaiman ke kamar mandi. Lah Jin Sakhr itu langsung berubah wujud jadi Jin Sakhr lagi. Cincinnya itu dipakai. Akhirnya dia bisa berkuasa di seluruh kerajaan. Semuanya diperintah manut. Semuanya diberi keputusan. Dia sampai bisa menduduki singgasananya Nabi Sulaiman. Singgasana Nabi Sulaiman itu Masya Allah, ada ada gading gajahnya, berhiaskan intan permata, yakut, zabarjat, Masya Allah. Tangga-tangganya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ayo piket seberang di bagiannya masing-masing ya Mbak. Wes, akhirnya yang bagian serang Nabi Sulaiman keluar dari kembali untuk tidak menyiram kamar tanaman mandi depan kamar dengan air bekas daleman maupun air kental dan lain-lain selain air putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman keluar kamar mandi, kemudian istrinya Jaroda, mana cincinmu tadi? Mana cincin? Belum, cincin yang mana? Loh, yang saya titipkan ke kamu ya saya nggak tahu. Loh, berarti siapa yang saya titipkan siapa? Ternyata jin tadi. Kemudian Nabi Sulaiman mendatangi Jin Sakhr itu ketika di itu. Hei, kamu bukan Nabi Sulaiman. Lah, Nabi Sulaiman ketika sudah nggak pakai cincin itu kekuatannya hilang. Dia merintah siapa nggak ada. Bahkan Jin Sakhr itu orang gila mengaku sebagai saya. Seret dia bawa keluar ke istana. Akhirnya Nabi Sulaiman itu dibawa keluar ke istana. Dia nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa. Cuma alhamdulillah Jin Sakhr itu bisa mengendalikan apapun di kerajaan itu, tapi tidak bisa mendekati istrinya Nabi Sulaiman. Karena istrinya Nabi Sulaiman itu dilindungi oleh Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman itu Masya Allah pergi ke daerah-daerah ngaku saya Nabi Sulaiman, nggak ada yang percaya. Bahkan dikeroyok sama orang-orang karena ngaku Nabi Sulaiman. Akhirnya berjalan jauh, beliau bekerja sebagai tukang angkut ikan di pinggir pantai. Lah, Jin Sakhr ini itu memutuskan perkara ngawur.
Kalau memberi ada orang tanya ngawur kan ngawur. Sampai ada umatnya Nabi Sulaiman itu yang pinter, yang mirip seperti Umar bin Khattab. Dimasukkan, nah dimasukkan. Terus gak apa-apa, nyantai gitu aja. Jujur aja situ aja, nyantai aja. Akhirnya si umatnya Nabi Sulaiman yang seperti Umar bin Khattab ini ngetes. Sepertinya ini bukan Nabi Sulaiman asli. Sepertinya ini sedang diuji. Walaqad fatanna Sulaiman. Sepertinya Nabi Sulaiman kita sedang diuji oleh Allah. Itu kayaknya bukan Nabi Sulaiman. Akhirnya diuji. Wahai Nabi Sulaiman, saya mau bertanya. Silakan sampaikan pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang junub, ya hadas besar di malam hari, tapi dia sengaja tidak langsung mandi, malah tidur, dan dia sengaja terbangun sampai matahari sudah terbit. Maka apakah dia berdosa? Kalau dia orang junub tidur setelah belum mandi besar dan sampai terbit matahari, berarti dia meninggalkan sholat apa? Terus dia tanya, apakah dia berdosa? Tanya pada jin sakri. Jin sakri itu bilang tidak berdosa. Langsung akhirnya si orang yang tahu itu bukan Nabi Sulaiman. Kita cari Nabi Sulaiman yang asli. Akhirnya orang-orang ini sowan ke istrinya. Apakah kalian tahu bahwa Nabi Sulaiman sepertinya aneh? Iya, beliau aneh. Di mana sekarang? Dia pergi, tidak ada yang mempercayainya. Wah, akhirnya dicari Nabi Sulaiman tadi yang diusir pergi itu dicari. Dan Nabi Sulaiman bekerja sebagai tukang angkut tadi. Jadi dapat upah makan, dimakan. Nah, suatu saat dia itu ngangkut ikannya orang. Terus saya dapat upah berapa? Kamu dapat upah ikan yang jenis yang sama tapi cuma 2 ekor. Ya sudah, saya angkat. Nah, jin sakr ini ya ketika di kerajaan tadi itu sudah ketahuan sama masyarakat kalau dia adalah Nabi Sulaiman palsu. Akhirnya di sakr itu para ulama-ulamanya membawakan kitab Taurat. Karena jin itu kalau dibacakan kitab Taurat, kalau di kita Al-Qur'an itu mental. Akhirnya dibacakan kitab Taurat, jin sakr itu terjatuh dari istananya singgasananya Nabi Sulaiman, terus berlari keluar istana. Ketika berlari, cincinnya Nabi Sulaiman itu jatuh ke laut. Wes akhirnya istana itu kosong. Semua sedang mencari Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman jauh. Bahkan Masya Allah, kewibawaannya hilang. Dalam keadaan hampir sakit. Makanya di situ tadi disebutkan agak sakit Nabi Sulaiman itu. Karena bekerja keras seperti itu. Terus dia dapat upah. Dia ngangkut hasil tangkapannya nelayan, dapat upah ikan yang sama 2 ekor. Akhirnya diangkatkan Nabi Sulaiman. Setelah diantarkan dia dapat upah 2 ikan. Ikannya tadi dicuci, kemudian dibelek. Dan di dalam perutnya ditemukan cincinnya beliau itu tadi. Lalu dipakai lagi. Dan kembali kewibawaannya Nabi Sulaiman itu kembali lagi. Semua hewan itu, burung itu datang melingkari Nabi Sulaiman dan bersyahadat pada Nabi Sulaiman, sehingga orang-orang itu takjub. Kemudian mendatangi Nabi Sulaiman dan minta maaf. Yang sudah memukili Nabi Sulaiman itu minta maaf. Nabi Sulaiman, saya minta maaf, dulu pernah memukili jenengan, nyeret jenengan dari luar istana. Nabi Sulaiman bilang, saya tidak memuji permintaan maaf kamu, tapi juga tidak dendam dengan perlakuan kamu, karena ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu Nabi Sulaiman kembali. Mana jin sakr? Jin sakr tangkap. Akhirnya dicari untuk mencari jin sakr. Banyak riwayat yang menyebutkan jin sakr itu ditangkap oleh Nabi Sulaiman, kemudian dikurung di suatu tempat, ya ada tempat dicor, terus di atasnya ditaruh di keramik, terus dimasukkan di situ. Nah, semua nabi punya ujian dan cobaannya masing. Itu aja nabi, rasul, kekasih Allah yang derajatnya sudah tinggi di mata Allah masih diuji oleh apalagi kita yang orang biasa.
Sampeyan yang ngapalkan Quran ya diuji oleh Allah. Yang reguler juga punya ujian dari Allah. Makanya doanya ditingkatkan kesabarannya ya. Ya, semoga nanti sukses semuanya seperti nama pondok kita ini. Pondoknya Cemerlang Jugaan. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.